Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Artela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu kita pelajari terkait dengan kriteria jabatan fungsional yang dapat diisi oleh P3K. Jadi bisa naik jabatan dengan syarat berikut ini. Nah, Bapak Ibu honorer, demikian dengan Bapak Ibu P3K, tentunya ini adalah satu hal yang mesti kita ketahui karena memang tidak semua jabatan fungsional yang bisa diisi oleh P3K. Tetapi jenis jabatannya itu sudah diuraikan di informasi nantinya, kira-kira mana saja yang bisa diisi oleh para P3K. Nah, demikian dengan apa alasannya, tentunya semuanya itu diuraikan pada informasi ini. Bapak Ibu, mari kita simak bersama dan jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Berdasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020, jabatan yang bisa diisi oleh P3K meliputi jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi. Jadi, ada dua, yaitu jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi. Inilah kriteria jabatan fungsional dapat diisi oleh para P3K dan bisa naik jabatan dengan syarat yang sudah ditentukan. Kriteria jabatan fungsional yang bisa diisi oleh P3K harus mendapatkan persetujuan dari Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, tanpa persetujuan dari Presiden, itu tidak bisa bakal diisi oleh para P3K. Perubahan jenis jabatan fungsional yang diisi oleh P3K ini dilakukan sebagai langkah percepatan untuk meningkatkan kapasitas organisasi. Jabatan fungsional yang dapat diisi oleh P3K ini sebagaimana sudah ditetapkan pada keputusan Menpan RB nomor 158 tahun 2023, perubahan dari Undang-Undang nomor 19 1197, perubahan dari Kemenpan RB nomor 1197 tahun 2021. Guna melaksanakan manajemen P3K, maka jabatan diputuskan jabatan fungsional yang dapat diisi oleh para P3K. Jabatan fungsional merupakan satu jabatan yang memiliki fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan fungsional keahlian meliputi ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama, sementara jabatan fungsional keterampilan meliputi pemula, terampil, mahir, dan penyelia. Adapun kriteria jabatan fungsional yang dapat diisi oleh P3K yaitu sebagai berikut. 1. Jabatan yang kompetensinya tidak tersedia atau terbatas di kalangan PNS. 2. Jabatan yang diperlukan untuk percepatan peningkatan kapasitas organisasi. 3. Jabatan yang diperlukan untuk percepatan pencapaian tujuan strategis nasional. 4. Jabatan yang mensyaratkan sertifikasi teknis dari organisasi profesi. Kelima, bukan jabatan di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara,
pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan keuangan negara, dan hubungan luar negeri. Keenam, bukan jabatan yang menurut undang-undang atau peraturan pemerintah dan peraturan presiden harus diisi oleh PNS 28. Jadi pengisian jabatan fungsional bisa dilakukan untuk setiap jenjang jabatan disesuaikan dengan penetapan kebutuhan. Jabatan fungsional yang dapat diisi oleh P3K sudah tercantum pada lampiran peraturan presiden nomor 38 tahun 2020, di mana terdapat 147 jabatan fungsional yang dapat diisi oleh P3K, mulai dari administrator, analis, apoteker, dokter, konselor, pelatih olahraga, instruktur, pranata komputer, dan jabatan fungsional lain hingga widya suara. Itulah yang sudah diatur pada Peraturan Presiden nomor 38 tahun 2020 di 147 jabatan fungsional yang dapat diisi oleh para P3K. Meskipun begitu, Menteri bisa melakukan perubahan jenis jabatan fungsional yang bisa diisi oleh P3K dengan tetap berdasarkan pada kriteria sebagaimana diatur dalam Perpres nomor 29 dan pelaksanaannya dikoordinasikan dengan kementerian atau lembaga terkait. P3K juga bisa naik pangkat dengan syarat jika terdapat kekosongan di instansi yang perlu diisi oleh pegawai. Jika jabatan kosong tersebut tidak ada, maka P3K tidak bisa naik pangkat. Jadi itulah informasi terkini mengenai kriteria jabatan yang mana jabatan fungsional yang dapat diisi oleh para P3K dan bisa naik jabatan dengan syarat tertentu. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal ini, maka jelas ke kita kira-kira apa saja jenis jabatan yang bisa diisi oleh para P3K ketika nantinya sudah lulus tes dan ditetapkan sebagai P3K di instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, atau ya di tugasnya masing-masing di instansi, maka patokannya kita tetap berpatokan pada lampiran peraturan presiden nomor 38 tahun 2020 di dalamnya terdapat 147 jabatan fungsional yang dapat diisi oleh para P3K. Antara lain, mulai dari administrator, analis, apoteker, dokter, konselor, pelatih olahraga, instruktur, pranata komputer, dan jabatan fungsional lain hingga widya suara. Demikian informasinya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.